Yap, otomatis bosku, dia akan berubah-berubah sendiri. Kamera depan akan langsung hidup lagi bosku. Keren banget. Jadi kerjanya bisa otomatis. Halo bosku, apa aja review di sini? Sesuai janji saya ya bosku, kali ini saya akan memberi cara atau tutorial bagaimana caranya kita memasang dual kamera, yaitu kamera depan dan belakang di head unit Android Sansui 7 in ini. Jadi kalau ada yang bilang susah bang pasang kamera depan dan belakang di Sansui 7 in, saya pastikan itu hoax bosku, karena di sini di apa aja review saya akan kasih tahu gimana cara pasangnya. Dan kerennya di Sansui 7, 10 atau 9 in, kerja dari kameranya itu antara depan dan belakang bisa otomatis. Tonton terus video ini bosku, jangan di skip sampai akhir, karena nanti di akhir video juga akan saya kasih gimana gambar dari untuk pemasangan. Nah, untuk pemasangan dual kamera ya bosku ya, jadi kamera depan belakang, kita masih perlu tambahan alat bosku. Yang alat utamanya itu adalah relay 12 volt kaki 5 seperti ini bosku. Jadi seperti bosku bisa lihat ya, bentuknya kecil bosku. Kenapa? Karena relay ini nanti kita pasang di belakang head unit ya bosku ya, untuk kontrol otomatis dari kameranya. Jadi kita memanfaatkan kerja dari relay ini bosku. Dan tanpa relay ini jelas nanti kamera depan belakang tidak akan bisa bergantian bosku. Jadi fungsi dari relay ini tuh lebih ke saklar otomatis gitu bosku. Didukung pula dengan pengaturan di Sansui 7, 9 atau 10 ini tuh ada pengaturan untuk otomatis dari kamera depan itu bisa langsung on bosku. Nah kayak apa nanti cara pemasangannya, saya pastikan bosku bisa pasang semua. Tonton video ini, perhatikan petunjuk yang saya beri. Insya Allah bosku nanti kalau iseng-iseng di rumah lagi santai, terus bosku sudah punya Sansui 7 in, pengen pasang kamera depan dan belakang. Oh ya bosku, disclaimer dulu ya. Jadi Android ini fungsinya hanya sebagai monitor bosku. Maksudnya sebagai monitor, dia hanya bisa menampilkan gambar kamera depan belakang itu bergantian bosku. Jadi tidak bisa split layar seperti DVR CCTV ya bosku ya. Kalau bosku ingin tampilannya bisa split itu bosku harus ada modul splitnya ya bosku ya. Jadi modul yang dia untuk bisa menampilkan split gambar dari masing-masing kamera. Nah itu biasanya adanya di kamera 360 ya bosku. Jadi di video ini disclaimer dulu, saya memastikan bisa dipasang dual kamera, tapi Sansui 7 ini hanya sebagai monitor. Jadi bisa menampilkan kamera belakang dan depan secara otomatis bergantian. Yuk langsung aja kita ke cara pemasangannya. Ini yang sebelah kanan kita anggap sebagai kamera depan ya bosku ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini saya memakai kamera dari Orca. Kita anggap ini untuk kamera belakang ya bosku ya. Jadi menghadapnya sudah ke kanan dan ke kiri untuk membedakan antara belakang dan depan. Nah prinsip dasarnya dari pemasangan relay 12 volt tadi, relay pemasangan 12 volt ini ya bosku ya, yang bekerja standby itu adalah kamera depan ya bosku. Nah seperti ini, karena sudah saya beri arus, kamera depan itu akan langsung menyala. Karena ini model yang biasa, CVBS biasa, dia ada LED, jadi dia langsung menyala. Jadi bosku saya saranin kalau untuk kamera depan pakai AHD ya bosku, yang tidak model seperti ini. Jadi nanti tidak mencolok, lampunya selalu nyala. Ini hanya sebagai contoh. Kamera yang standby itu adalah kamera depan ya bosku ya, selalu standby. Dan kamera belakang karena dia memanfaatkan input dari lampu mundur, dari lampu atret, otomatis pada saat mundur, kamera depan itu akan mati bosku. Pada saat kita kembali netral, kamera depan akan langsung hidup bosku. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah sebelum kita pemasangan relaynya, kita setting dulu di head unitnya bosku. Jadi kita masuk ke pengaturan di head unitnya, kita atur di car settingnya bosku. Yang pertama kita atur adalah ke factory setting, kita masukkan passwordnya. Setelah kita masuk bosku, geser ke bawah, cari front switch bosku. Nah front switch ini bosku onin ya bosku ya. Jadi bosku onin, posisinya bosku on. Setelah on bosku keluar, masuk ke general. Di general ini kita masuk ke bawah. Nah, di sini langsung muncul setelah tadi yang front switch itu kita onin ya bosku di factory setting,
akan muncul settingan baru bosku, yaitu turning front camera after reversing. Maksudnya ini adalah akan menyalakan kamera depan setelah kita mundur. Jadi dari softwarenya sendiri, dari pengaturannya Sansui sendiri sudah ada untuk otomatisnya bosku. Jadi kalau ini ingin kita setting otomatis, kita masuk, kita setting ke yang paling lama bosku, 30 detik. Atau kalau bosku mau sebentar nggak apa-apa, tapi di sini saya saranin 30 detik karena dia 30 second ya yang paling lama. Setelah ini nyala, baru kita koneksikan bosku. Oke bosku, sekarang untuk koneksinya, pada prinsipnya pemasangan untuk kamera belakang ini sama saja seperti pemasangan kamera belakang pada umumnya bosku ya. Setelah bosku selesai dipasang kameranya, kabelnya dapat dari lampu atret, sudah pemasangan sampai ke depan. Nah, yang membedakan adalah nanti di ujungnya ya bosku ya. Kalau biasanya di ujungnya RCA-nya kamera seperti ini, ada kabelnya seperti ini, kita koneksikan ke kabel back reverse ya, yang dari kabel inputnya head unit. Ini libur bosku, tidak kita pakai bosku. Kenapa? Karena kita pengen kerjanya otomatis ya. Jadi setelah belakang terpasang, ini kita masukkan ke kabel back reverse, itu tidak kita masukkan ke kabel back reverse bosku. Jadi dari kabel lampu belakang ini kan sudah dapat ke lampu belakang, kita masukkan ke kabel relay ini bosku. Jadi di relay kaki 5 ini kita masukin ke kabel yang sebelah paling kanan bosku, warna kuning ini. Jadi kalau relay kita balik seperti ini kan ada 5 kaki ya bosku ya, 2 di depan, 3 di belakang. Kita anggap ini input, kita anggap ini output. Kalau saya terangin ini dari kerja relaynya antara relay not connect, not open, begitu nanti terlalu panjang ya bosku. Jadi kita anggap ini input, ini output gitu aja ya, biar mudah dipahami. Ini kita masukin yang dari lampu belakang ini ke kabel sebelah paling kanan dari relaynya bosku. Jadi kita konekin ya ke sini ya, kita gabung seperti ini yang dari kamera belakang. Kemudian yang tengah dari relay ini, itu kita masukin ke ACC bosku. Jadi pada prinsipnya kamera depan itu selalu standby ya bosku ya. Jadi ini kita masukin ke ACC. Bosku boleh konekin ACC ini dari kabel ACC yang ada di head unit ini ya bosku ya. Kalau bosku tidak mau standby, boleh juga bosku tidak masuk ke ACC, kita buatkan dia saklar ya bosku, saklar tambahan lagi. Jadi kalau kamera depan mau aktif, kita tinggal pencet saklarnya dan masuk ke sini. Tapi kalau saya praktis sih sama aja bosku, kita bikin standby juga nggak masalah. Ini kita masukin ke ACC. Nah, outputnya ini yang sama kabelnya oranye ini, yang sebelah kanan depan ini, kita masukin ke input setrumnya ya bosku ya. Jadi input setrumnya dari kamera depan bosku, kabel yang seperti ini. Input setrumnya ini bosku, yang kabel merah ini untuk kamera depan. Kita masukin ke sini yang dari relay sebelah kanan depan ini bosku, yang kita anggap output ini. Sedangkan yang groundnya ya tetap saja kita sambungin ke ground ya bosku ya. Nah, enaknya untuk kamera depan kita tidak perlu memikirkan untuk kabel yang input RCA-nya seperti ini bosku. Jadi kita lupain aja ini, nggak usah kita sambungin, tinggal kabel RCA-nya saja kita colokin ke kamera. Kemudian yang satunya lagi kita colokin ke kabel di pin 20 di head unitnya ini. Ada pin yang RCA-nya banyak itu kita masukin ke video input bosku. Jadi kabel yang dari kamera depan yang RCA-nya ini kita masukin ke video input dari kabel RCA yang di head unit bosku. Ada tulisannya di situ ya bosku ya, di head unitnya di pin 20 yang kabel RCA-nya segepok itu kita cari yang video input. Ini kita masukin. Untuk kabel strumnya nggak usah kita pikirin, jadi kita cukup mikirin kabel yang input strumnya aja. Kita masukin ini yang merah ini dari relay ini yang sebelah kanan ya bosku ya, yang depan seperti ini sebelah kanan. Nah, kemudian kalau tadi input yang dari kamera belakang sudah masuk ke sini, otomatis kabel back reverse yang dari head unit kan butuh masukan bosku. Nah, itu kita ambil dari kabel yang dari relay ya bosku ya, dari sebelah kiri ini untuk input back reverse ke kabel yang ada di head unit, yang biasanya tulisannya back seperti itu ya bosku. Itu untuk kamera belakang, dapatnya dari relay ini bosku. Jelas ya bosku ya. Nah, untuk kabel yang paling kiri, yang di kaki 3 paling bawah paling kiri ini kita masukin ke ground bosku. Minus ya, ini ground. Jadi ini dari kamera belakang, dari input lampu mundur. Kemudian yang ini dari ACC atau dari saklar yang tengah. Kemudian yang kanan ini masuk ke
input dari setrum kamera depan, kemudian yang ini masuk ke input dari back ya bosku ya, back reverse ya yang di kabel head unit. Sampai sini jelas ya bosku ya penggunaan relaynya, pemasangannya. Kalau kurang jelas nanti di akhir video saya gambar ya bosku ya. Saya kasih gambarnya untuk pemasangan relaynya bosku. Setelah semuanya terpasang, bosku boleh tes. Kita kalau kepengen main manual bosku, jadi kalau bosku pengen manual untuk fungsi kamera depan saja bisa, untuk kamera belakang otomatis bisa bosku. Nah di sini akan saya tes manual ya bosku. Jadi kalau tampilan tadi yang di pengaturan factory itu sudah kita setting untuk switch frontnya, begitu kita masuk pengaturan, di pengaturannya akan ada tambahan tulisan front kamera bosku seperti ini. Kalau ingin main manual kamera depan, kita tinggal masuk ke dia. Nah, dia sudah akan nampilin kamera depan. Ini yang hidup kamera kanan ya bosku, ini tangan saya di kanan. Jadi ini kita anggap kamera depan. Seperti ini bosku. Jadi kamera depan sudah langsung aktif karena dia selalu standby ya bosku. Kalau bosku nggak kepengen selalu standby, tinggal tambah saklar. Mudah bosku. Nah, otomatis walaupun kita di kamera depan seperti ini, kalau kita terus dalam posisi mundur, kita anggap kita mundur ya bosku ya. Yang akan hidup adalah kamera belakang bosku. Nah ini dia ya, ini sebelah kiri yang saya pegang, ini kamera belakang. Otomatisnya lagi karena tadi kita sudah setting di general, pada saat kita off dari kamera belakang, kamera depan akan otomatis hidup bosku. Jadi pas bosku maju gitu, kamera depan akan langsung hidup, enak bosku. Tidak perlu bosku masuk ke menu front kamera lagi untuk mencet manual lagi, dia sudah akan hidup. Dan dia akan berganti lagi pada saat kita mundur lagi. Yap, otomatis bosku, dia akan berubah sendiri karena relaynya akan mengatur secara otomatis. Ini kamera belakang ya bosku. Pada saat kita lepas lagi, kita masuk ke gigi netral atau kita masuk ke gigi 1 untuk maju, kamera depan akan langsung hidup lagi bosku. Keren banget. Jadi kerjanya bisa otomatis, dan ini berlaku di Sansui 7 in, 9 in atau 10 in. Bahkan di software yang sama seperti Sansui ini bosku. Jadi dengan software yang sama seperti ini, mereka semua bisa kerja otomatis karena pengaturan di head unitnya sudah ada. Jadi bosku nggak perlu khawatir ya. Dan fungsi dari Android CarPlay-nya itu tidak terganggu bosku. Nah kalau sudah seperti ini, kita masuknya tadi di menu awal Android, dia akan otomatis setelah 30 detik dia akan kembali ke menu utama bosku. Kita tunggu saja bosku, dia setelah ini akan kembali ke menu awal. Oke bosku, otomatis dia kembali ke menu awal. Jadi kerjanya otomatis. Manual bisa, kalau kita ingin depan saja, otomatis pada saat kita mundur, kamera depan juga akan langsung menyala pada saat netral. Jadi kerjanya keren banget bosku, bisa otomatis. Jelas ya bosku ya. Oh ya, untuk diagramnya saya akan jelasin ya bosku ya, pemasangan relaynya. Kalau tadi mungkin agak pusing karena banyak kabel di sini, saya akan jelasin diagram pemasangan relaynya bosku. Jadi saya akan jelasin dengan gambar ya, agar lebih mudah lagi dipahami cara pasang relaynya bosku. Mohon maaf ya kalau gambarnya cuman gambar sederhana, tapi mudah-mudahan bosku bisa paham ya. Jadi sesuai dengan relay tadi, kalau ini posisinya seperti ini ya bosku ya. Jadi kakinya yang 3 di bawah, 2 di atas, kaki 5. Kita anggap yang bawah itu input, yang atas itu output. Akan lebih mudah untuk dipahaminya. Untuk kabel yang tengah ini kita sambung ke ACC atau kita beri saklar ya kalau bosku tidak mau kamera depan itu selalu standby. Kemudian untuk yang paling kanan ini adalah input lampu mundur ya, dari kabel RCA tadi yang keluar satu itu kita masukin ke sebelah kanan. Kemudian untuk yang paling kiri ini dapatnya ground ya, masa atau minus ya bosku ya. Nah untuk yang kanan atas, yang 2 ini kita anggap ini output, yang sebelah kanan ini langsung ke input plus ya dari kamera depan. Kemudian untuk yang sebelah kiri, yang paling atas ini, untuk ke input back reverse yang ada di head unit ya bosku ya. Jadi mudah-mudahan jelas dengan melihat gambar seperti ini, jadi bosku nanti tidak bingung. Terima kasih buat bosku semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi kurang lebih cara pemasangannya seperti itu. Jadi buat bosku yang ingin praktek, silakan bisa dipraktekkan sendiri. Kalau menemui kesulitan atau masalah atau ada yang kurang jelas, bosku bisa tulis di kolom komentar ya bosku ya. Tanya-tanya saja, kalau saya bisa jawab dan memungkinkan waktunya pasti akan saya jawab bosku. Jangan lupa like video ini kalau bosku merasa menonton video ini bermanfaat, dan juga yang baru menonton jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.